Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hairullah, NIM E20193135. Di sini saya akan membuat video tanggapan pada video yang dikirimkan oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, yang mana dalam video tersebut membahas tentang perekonomian 3 sektor. Dari video sebelumnya yang membahas tentang ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, dalam video ini membahas tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, yang mana dalam video tersebut dijelaskan bahwa pengertian ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Bedanya dengan ekonomi 2 sektor yaitu dalam ekonomi 2 sektor tidak ada campur tangan pemerintah, hanya ada perusahaan dan rumah tangga. Namun dalam ekonomi 3 sektor itu ada campur tangan pemerintah. Dan juga dalam video tersebut dijelaskan tentang siklus perekonomian 3 sektor, yang mana dalam video tersebut sudah dijelaskan pendapatan dan juga pengeluaran antara 3 sektor tersebut, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Dan dalam penjelasannya itu sudah sangat jelas, dan juga contoh-contohnya juga sangat jelas dan sangat sederhana, sehingga mungkin sangat mudah untuk dimengerti. Kemudian adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, perubahan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Biasanya dalam ekonomi 2 sektor, dalam produksi maupun pembelanjaan kebutuhan oleh rumah tangga akan lebih menambah pengeluaran jika ada campur tangan pemerintah, yaitu dengan adanya pemungutan pajak. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah untuk melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kemudian terdapat aliran baru dalam siklus aliran pendapatan, yaitu yang dijelaskan pendapatan pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, kemudian pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan kepada pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Lanjut, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, ke pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Kemudian ada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama untuk ditabung, yang kedua untuk membayar pajak kepada pemerintah, yang ketiga untuk membiayai konsumsi rumah tangga itu sendiri. Kemudian ada syarat keseimbangan yang dijelaskan dalam video tersebut sudah sangat jelas, dan juga ada pajak langsung dan tidak langsung, yaitu pajak langsung adalah jenis pengungutan pajak oleh pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Kemudian ada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak jika ditarik pajak maka menurunkan pendapatan, sehingga dalam video tersebut rumusnya yaitu YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga harus turun. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.